Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriato Putra Raksa dari kelas Industrial Engineering B. Pada hari ini saya pertama NIM saya adalah 241 06 06 0051. Dimana di sini saya ingin memberitahu apa itu mufasir. Pertama-tama, apa sih mufasir itu? Dimana ini adalah PPT yang dibuat kelompok saya. Pertama, saya berikan pendahuluan. Dimana Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam memiliki kandungan makna yang luas dan juga mendalam. Dimana tidak semua ayat dapat dipahami secara langsung oleh setiap orang. Maka dari itu, datanglah orang-orang mufasir yang dapat membantu kita menafsirkan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, di mana mufasir sendiri itu menafsirkan dalam maksud konteks secara hikmah maupun hal-hal yang terkandung dalam ayat maupun hadis-hadis tersebut. Selanjutnya ada pengertian tafsir. Tafsir sendiri berasal dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang berarti menjelaskan, di mana menerangkan atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi dalam konteks keilmuan. Tafsir merujuk pada upaya untuk memahami dan menjelaskan makna pada ayat Al-Quran. Di mana secara istilah sendiri, tafsir adalah ilmu yang luas tentang penjelasan makna Al-Quran baik dari segi biasa, hukum maupun kandungan hikmahnya. Mufasir seperti yang saya jelaskan di awal tadi adalah orang yang memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Orang belajar tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga mampu menjelaskan makna yang terdalam kandung di dalam hal tersebut. Para mufasir sendiri memiliki peran penting dalam menjembatani antara teks Al-Quran dengan realita kehidupan manusia, di mana apabila tidak ada mufasir sendiri, kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perbedaan tafsir dan ta'wil, di mana tafsir sendiri adalah penjelasan makna secara langsung, sedangkan ta'wil adalah yang mendalam atau simbolik yang sering digunakan untuk memahami makna yang tidak tersurat. Selanjutnya ada beberapa syarat menjadi tafsir, di mana yang pertama menguasai bahasa Arab. Ini udah pasti ya teman-teman, karena di mana mufasir sendiri, di mana ayat yang diturunkan ataupun ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu menggunakan bahasa Arab, di mana orang mufasir sendiri wajib memahami bahasa tersebut untuk mendalami Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi mufasir, di mana yang pertama yang memahami ilmu-ilmu, yang kedua adalah memahami ilmu Al-Quran, ulumul Quran, di mana terdapat berbagai cabang ilmu yang berkaitan juga dengan Al-Quran seperti Ashabun Nuzul, Nasik dan Manasukh, Makkiyah dan Madaniyah, dan juga Qiraat. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menguasai ilmu hadis, seperti yang saya sudah jelaskan berulang-ulang, di mana mufasir sendiri itu harus menguasai hadis Nabi juga, karena dapat menjelaskan utama Al-Quran. Oleh karena itu mufasir juga harus mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir, memahami kualitas hadis tersebut seperti Sahih, Hasan, dan Dhaif, di mana ketiga ini adalah kategori apakah seperti kategori hadis di mana Dhaif itu palsu, Hasan berarti bisa dipertimbangkan dengan Sahih berarti benar. Mana ilmu-ilmu tersebut harus dikuasai oleh para mufasir untuk dapat menafsirkan Al-Quran maupun hadis juga. Selanjutnya yang keempat, menguasai usul fikih. Usul fikih membantu mufasir dalam juga menarik hukum dari Al-Quran, memahami kaidah-kaidah istibah atau pengembalian hukum, dan juga menentukan makna yang tepat dalam ayat Al-Quran. Dan hal-hal ini penting banget, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Selanjutnya yang kelima adalah memiliki akidah yang lurus, di mana seorang musafir sendiri harus memiliki keyakinan akidah yang benar agar tidak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu atau kepentingan tertentu. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman, dikarenakan apabila kita melihat di agama yang lain, di mana seperti kita ambil contoh agama Kristen, di mana agama Kristen sendiri itu memiliki beberapa versi dari Bible, di mana Bible mereka itu sudah diganti, atau seperti di Christianity sendiri ada New Bible, sama ada New Testament sama Old Testament, di mana keduanya ini memiliki perbedaan. Selanjutnya memiliki integritas dan akhlak yang baik. Bukan cuma kepintaran dan juga fasih dalam bahasa Arab, tapi seorang mufasir juga harus memiliki kejujuran dalam menyampaikan
tafsir, sikap hati-hati dan tidak gabah, dan juga tanggung jawab ilmiah. Yang 7, memahami ilmu pendukung lainnya seperti ilmu-ilmu lain seperti sejarah Islam. Bukan cuma pandai dalam sejarah, pandai dalam Al-Quran, tapi harus memiliki ilmu-ilmu lain seperti sejarah Islam, ilmu sosial dan budaya, dan ilmu pengetahuan modern untuk tafsir kontemporer. Di mana metode tafsir sendiri seperti metode tafsir adalah cara untuk mendekatnya digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Metode ini berkembang sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat Islam dalam memahami kandungan Al-Quran secara lebih mendalam. Di mana seperti penafsir pertama yaitu tafsir bil ma'thur atau tafsir riwayat. Di mana metode tafsir ini didasarkan pada riwayat yang sahih yaitu Al-Quran dengan Al-Quran dengan hadis, pendapat sahabat dan tabi'in yang membersamai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada tafsir bil-ra'i, yaitu tafsir ijtihad. Tafsir bil-ra'i adalah metode penafsiran yang menggunakan akal atau ijtihad namun tetap berdasarkan kaidah keislaman dan keilmuan. Ciri-ciri yang bisa kita lihat dalam menggunakan analisis rasional, mengaitkan dengan konteks sosial dan budaya, dan juga tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis. Untuk metode selanjutnya ada tafsir isyrafi atau sufistik. Tafsir dalam tafsir yang menekankan pada batin atau spiritual dari ayat-ayat Al-Quran, karakteristik bersifat simbolik dan mendalam, banyak digunakan oleh kalangan sufi atau fokus pada aspek spiritual dan moral. Selanjutnya ada tafsir tahlili atau analitis. Tafsir tahlili adalah metode penafsir yang dilakukan secara menjelaskan ayat demi ayat secara rinci sesuai urutan dalam mushaf, di mana penjelasannya bisa mencakup makna kata dan struktural bahasa yang digunakan, ashabun nuzul, dan juga kandungan hukum dan hikmah. Di mana yang kelima ada tafsir maudhi atau tematik. Tafsir maudhi adalah metode penafsiran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tema yang sama, kemudian dianalisis secara menyeluruh, di mana contoh tema terdapat ekonomi dan Islam, pendidikan dalam Al-Quran, dan juga lingkungan hidup. Yang keenam ada tafsir muqaran atau perbandingan. Muqaran adalah metode yang membandingkan ayat dengan ayat, pendapat para mufasir, dan juga tafsir dari berbagai mazhab yang banyak sekali di luar sana. Di mana selanjutnya ada klasifikasi mufasir. Mufasir sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek seperti periode waktu dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Klasifikasi ini membantu memahami perkembangan tafsir dari masa ke masa serta corak penafsiran yang dihasilkan. Di mana ada beberapa ya teman-teman di sini. Nih, di mana yang pertama ada klasifikasi berdasarkan periode, di mana sendiri ada salaf, jadi para hidup yang awal hidup pada masa awal Islam hingga beberapa abad setelahnya. Contohnya ada At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Beliau ini adalah kalangan mufasir yang terkenal pada zamannya. Selanjutnya ada mufasir pertengahan. Ini mulai mengembangkan penafsiran dengan memasukkan analisis rasional dan juga berbagai disiplin ilmu. Contoh dari ini adalah Fakhruddin Al-Razi, di mana dia adalah satu mufasir yang terkenal pada zaman pertengahan. Dan juga ada mufasir kontemporer. Ada ulama yang hidup di era modern hingga saat ini. Contohnya adalah Muhammad Abduh yang sangat terkenal pada mufasir kontemporer pada zaman modern ini. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pendekatan penafsiran, di mana yang pertama ada menafsir fiqih, menafsir logistik, filosofi, ilmiah, dan juga seperti itu tidak ada, berarti cuma ada 4. Di mana yang fikih sendiri pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, sedangkan linguistik adalah menitik beratkan pada aspek kebahasan seperti struktur kalimat, makna kata, jadi keindahan bahasa. Mufasir filosof menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami ayat Al-Quran, dan ilmiah menafsirkan ayat Al-Quran dengan mengaitkannya pada ilmu pengetahuan seperti sains, teknologi, dan juga fenomena alam. Tokoh-tokoh mufasir dan karyanya, di mana di sini kita menggunakan 2 contoh seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama At-Tabari, nama lengkap Muhammad bin Jarir At-Tabari, di mana salah satu karya yang paling terkenal Jamil Al-Bayanti fi Tafsir Al-Quran, di mana ciri-ciri beliau menggunakan metode tafsir bil matsur, mengeluarkan banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in menjadi salah satu tafsir paling awal dan juga paling lengkap sampai saat ini. Selanjutnya ada Ibnu Katsir, nama lengkap Ismail bin Umar Ibnu Katsir, di mana karyanya seperti tafsir Al-Quran Al-Azim,
yang dimana dia menggabungkan Al-Quran dengan hadis, bahasanya lebih sederhana dibandingkan tafsir sebelumnya dan juga banyak dijadikan rujukan hingga sekarang. Ini adalah dua mufasir pada era modern. Selanjutnya kita lanjut ke era pertengahan, era klasik. Mufasir pertengahan yang pertama Al-Qurtubi, nama lengkap Abdul Muhammad Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, karya Al-Jamil Al-Ahkam Al-Quran, di mana ciri-ciri tafsir dari beliau adalah fokus pada ayat-ayat yang berhukum fikih, yang dimana penggunaan pembahasan hukum Islam secara rinci. Selanjutnya ada Fakhruddin Ar-Razi seperti yang sudah dijelaskan tadi, nama lengkap Fakhruddin Ar-Razi, di mana salah satu karyanya adalah Mafatih Al-Ghaib, yaitu menggunakan pendekatan rasional dan juga filosofis dan juga membahas teologi, logika maupun filsafat. Selanjutnya kita ke contemporary, yaitu ada Muhammad Abduh dan juga Said Al-Qutub, di mana karya mereka ada Tafsir Al-Manar bersama Rashid Ridho. Ini ada satu mufasir lagi pada era modern. Selanjutnya ada karya Filzail, karyanya Said Al-Qutub, yaitu Fizilal Al-Quran, di mana ciri-ciri tafsir mereka sendiri menggunakan beberapa metode yang beda, yaitu menggunakan pendekatan modern dan rasional seperti Muhammad Abduh, dan juga menekankan aspek sosial dan gerakan Islam pada Said Al-Qutub. Peran karya tafsir ini sangat banyak sekali, tapi kita akan menggunakan 4, di mana jadi rukun utama dalam memahami Al-Quran. Betul sekali, mengembangkan berbagai metode tafsir, betul sekali, karena apabila tidak ada beliau-beliau ini, kita tidak bisa mendapatkan makna yang begitu indah dari Al-Quran maupun hadis yang sampai saat ini kita masih bacakan dan kita kumandangkan. Yang ketiga, menjawab persoalan umat di setiap zaman. Dan yang terakhir, memperkaya khazanah keilmuan Islam. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Selanjutnya adalah populasi di era modern, yaitu menjelaskan makna Al-Quran secara kontekstual, di mana mufasir sendiri berperan dalam menjelaskan ayat Al-Quran agar sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengubah makna dasarnya. Selanjutnya adalah menjembatani teks dengan realitas sosial, di mana mufasir membantu menghubungkan ayat ajaran Al-Quran dengan kehidupan sehari seperti masalah ekonomi, sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu menjawab persoalan kontemporer seperti teknologi digital, hak asasi manusia, isu gender, krisis lingkungan, di mana mufasir sendiri berperan memberikan pemahaman berdasarkan prinsip-prinsip dari Al-Quran agar walaupun kita berada di era modern, kita tidak hilang dari prinsip-prinsip keislaman itu sendiri dan juga Al-Quran. Selanjutnya adalah mengembangkan ilmu tafsir, di mana mufasir modern juga berkontribusi dalam mengembangkan metode tafsir baru seperti mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu modern dan juga memperkaya kajian keislaman. Tantangan mufasir di era modern banyak sekali saat ini, ada perkembangan ilmu, muatan teknologi kompleks, permasalahan umat, potensi penyeimbangan tafsir, dan juga kebutuhan pendekatan multidisipliner. Kesimpulannya itu ilmu tafsir sendiri adalah salah satu ilmu yang sangat penting di kehidupan Islam, di dunia Islam, di mana tafsir sendiri itu adalah sebuah ilmu yang sampai saat ini masih kita gunakan, dikarenakan kita harus mengetahui apa yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hadis-hadis yang dikeluarkan pada sahabat Nabi, di mana tafsir sendiri membantu kita dalam memahami hal-hal yang kita akan kumandangkan dan juga perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mufasir sendiri adalah salah satu pekerjaan ataupun orang-orang yang sangat berperan sekali dalam kehidupan Islam, di mana perkembangannya dari zaman klasik hingga ke zaman modern, di mana pada setiap zamannya memiliki memiliki metode maupun pendekatan yang berbeda-beda. Dan juga perkembangan tafsir dari masa klasik hingga modern menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Saya Muhammad Febrianto, terima kasih telah mendengarkan saya. Saya tutup ini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.